Baik, Bang Karni, saya ingin sampaikan bahwasanya Titin maupun Jutek Bongso sedang berbohong malam ini. Pernah menandatangani berita acara penolakan rekonstruksi itu yang saya tanya? Iya, penolakan. Oke, berarti pernah ya. Saya ingin tanggapi Jutek Bongso yang menurut hemat saya sedang membohongi publik pada malam hari ini. Yang pertama, dia menyampaikan bahwasanya publik sangat kecewa terkait dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini. Pertanyaan saya, ini publik yang mana, Pak? Yang komentar saya lihat itu cuma 20 orang, 100 orang. Seharusnya kekalahan ini Pak Jutek Bongso bersama dengan tim merenung, bertaubat dan insaf kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan malah memfitnah orang yang sudah mati. Mulut besar Pitra dan kesombongan Pitra ini keluar setelah MA menolak PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon hingga berbangga hati menyuruh Bu Titin dan Jutek Bongso untuk bertobat dan insaf. Mari kita simak video selengkapnya. Terima kasih Abang Andaku Kardi Ilyas yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya mendoakan semoga Abang diberikan kesehatan selalu. Baik, Bang Karni. Yang pertama, sebelum saya memberikan tanggapan terhadap Jutek Bongso, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Bu Titin nih, karena Bu Titin ada di sini. Ya, saya ingat Bu Titin itu dampingi Saka Tatal itu berapa kali di Polda? Saya tidak pernah mendampingi Saka Tatal di Polda. Jadi saya sebetulnya surat kuasa. Pernah mendampingi Saka Tatal enggak dalam tidak proses? Pernah. Tidak pernah. Oke, baik, nanti saya ungkap, Bu. Makasih. Cukup itu aja ya. Baik, Bang Karni, saya ingin sampaikan bahwasanya Titin maupun Jutek Bongso sedang berbohong malam ini. Saya menyatakan mereka ini sedang berbohong, mereka berdua. Kata dia tidak pernah mendampingi Saka Tatal. Berdasarkan bukti yang ada dari berita acara pemeriksaan dan berdasarkan putusan yang ada juga, bahwasanya Bu Titin ini aktif dampingi Saka Tatal. Ibu pernah menandatangani berita acara penolakan rekonstruksi? Pernah menandatangani berita acara penolakan rekonstruksi? Waktu rekonstruksi Saka Tatal tidak dihadirkan. Pernah menandatangani berita acara penolakan rekonstruksi itu yang saya tanya? Iya, penolakan. Oke, berarti pernah ya? Pernah penolakan. Artinya Ibu sudah pernah mendampingi. Gak usah jauh-jauh dulu kita ke situ. Ibu sudah menandatangani berita acara penolakan rekonstruksi. Terus yang kedua, saya ingin tanggapi Jutek Bongso yang menurut hemat saya sedang membohongi publik pada malam hari ini. Yang pertama, dia menyampaikan bahwasanya publik sangat kecewa terkait dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini. Pertanyaan saya, ini publik yang mana, Pak? Yang komentar saya lihat itu cuma 20 orang, 100 orang. Bahkan kalau kita bilang 1000 orang. Ingat, Pak, jumlah penduduk rakyat Indonesia ini sebanyak 283 juta jiwa penduduk. Jadi jangan korbankan, Anda bilang masyarakat Indonesia, saya juga masyarakat, Pak. Gitu loh. Bilang aja beberapa orang. Nah, itu mungkin masih enak kita dengar gitu. Tapi kalau mengklaim masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia, rakyat yang mana? Itu perlu dipertanyakan. Pak Freddy juga rakyat. Abang kita juga rakyat. Saya juga rakyat, Pak. Jadi jangan kita seolah-olah omongan kita ini mewakili mayoritas. Tidak, Pak. Rakyat Indonesia ini telah memilih Mahkamah Agung yang dipimpin oleh ketuanya. Rakyat Indonesia telah mempercayakan kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Jadi lembaga-lembaga yang telah menduduki kewenangannya seperti Mahkamah Agung, ya, Kementerian Hukum dan HAM, itu adalah mana rakyat. Jadi jangan juga kita bola-bola, kita putar balikan seolah-olah kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum ini hancur gitu. Enggak, itu persepsi Bapak aja, Pak. Saya melihat dari pandangan saya tidak hancur gitu. Justru Bapak aja yang merasa hancur karena kalah. Wajar, orang kalah itu pasti teriak-teriak. Orang kalah itu pasti tidak terima, karena saya juga pernah kalah dalam gugatan perdata gitu. Itu hal biasa. Seharusnya kekalahan ini Pak Jutek Bongso bersama dengan tim merenung, bertaubat dan insaf kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan malah memfitnah orang yang sudah mati. Ingat, Pak, asas hukum mengatakan salus populi suprema lex exto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Bayangin, Pak, di mana 2 anak manusia telah meninggal dunia sini? Ini saudara bilang tragedi hukum. Tragedi hukum yang mana yang Anda maksud? Anda tidak melihat 2 orang anak manusia telah meninggal dunia. Bagaimana perasaan keluarganya? Bagaimana perasaan dan nasib ayahnya, ibunya, keponakannya, saudara-saudaranya? Ayo gitu loh. Jangan kita bilang, wah dia ini, karena mohon maaf ya, Jutek Bongso, Anda ini selalu ngomongnya ngawur gitu. Dulu pernah Anda bilang,
1000% saya yakin putusan PK ini diterima. Pernah, ini saksinya Bang Fredrik di salah satu TV stasiun swasta. Nyatanya apa? Anda terlalu jumawa, mohon maaf ya. Gitu. Nggak boleh. Kita selaku praktisi hukum jangan pernah bilang putusan PK diterima 1000%. Benar nggak Bang Fredrik? Abang pasti pernah permasalahkan masalah etika gitu. Jadi Anda berbicara Kok etika, keren ya? sedangkan diri kita sendiri kurang beretika. Artinya jangan mengajari bebek berenang gitu. Artinya bukan saya bilang Pak Juteknya bebek gitu, tidak. Tapi jangan banyak ngomong, tapi semuanya omon-omon. Buktikan. Kalau memang Anda seorang pengacara yang handal. Apabila memang Anda seorang pengacara profesional, jangan juga bilang seperti kemarin, 1000% PK-nya diterima. Saya juga kaget. Ini jangan-jangan dukun atau pesulap gitu loh. Tiba-tiba kok bisa tahu gitu. Mohon maaf Bung Jutek. Saya pernah lihat Bung Jutek ini bilang, saya menduga ini jangan-jangan ada permainan ini. Atau kong kali kong dan lain-lain. Hakimnya. Nih, nggak usah pun Bapak Jutek Bongso, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyurati saya mengawasi PK Bapak ini. Bisa di zoom ini. Logikanya Pak, masa saya laporkan diri saya ke KPK? Ini KPK nih. Baca, mau baca nih. Nih lihat nih Pak. Kepada Pitra Romadhani Komisi Pemberantasan Korupsi. Udah lihat? Iya, bukan. Artinya janganlah kita membilang sesuatu hal itu, wow jangan-jangan ada main nih hakimnya, Hakim Agung. Saya curiga dan lain-lain. Ini saya bantah surat saya ke KPK dan KPK sudah balas akan diawasi. Jadi kalau ada yang main-main, tangkap Pak sama KPK Pak. Nggak main-main Pak. Mau dia Wamenko, mau dia Menko dan lain-lain, nggak ada urusan Pak. Gitu loh. Jangan juga mentang-mentang karena tim kuasa hukum Bapak itu jadi Wamenko, seolah-olah Bapak merasa paling benar dan hebat. Enggak Pak. Negara ini adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Makstat. Ya. Memang walaupun John Austin pernah bilang selaku penganut positivisme hukum ya, bahwasanya hukum itu adalah perintah penguasa yang mengandung sanksi. Oke, tapi ingat ya, hukum itu jangan dibawa air mata perasaan. Kalau begitu besok saya nangis ya, tolong Pak saya begini, besok dibebaskan saya, enak benar. Ya sanksi ya sanksi Pak gitu loh. Kardi. Enggak, tunggu dulu. Anda tadi bicara, saya diam. Bukan. Ini menyangkut karena nama baik orang ya. Bukan masalah nama Soal baik. Tadi disinggung Wamenko. Yang mana? Tadi Anda sebut. Saya bilang salah satu tim kuasa jadi Wamenko, jangan kita merasa besar. Ya, Nama baik yang mana? tolong dicabut. Tolong dicabut. Yang mana? Nggak ada sangkut pautnya. Nggak ada Maksudnya sangkut paut. mana? Jangan menyenggol organisasi dan Yang mana organisasi yang mana? Organisasi mana yang senggol? Ya, kalau Yang Anda mana? bilang Wamenko, semua rakyat sudah tahu. Yang mana Wamenko? Saya bilang Wamenko. Kenapa? Ya. Kalau saya bilang Wamenko, ini negara demokrasi. Saya bebas untuk menyatakan. Jangan Bapak bungkam mulut saya. Saya nggak bungkam, Ya. Anda punya mulut ya. Anda yang bilang mencabut jangan ngajarin bebek berenang kan ya, bebek Iya, siapa kan gitu. jangan. Anda jangan membungkam saya dengan bilang tolong cabut itu segala macam. Kenapa saya mau bicara saja? Ini negara demokrasi, bukan negara kekuasaan. Gitu loh. Artinya yang saya sesalkan itu, Bapak tahu nggak? Saya pakai mawar hitam hari ini, ya. Tahu nggak nih simbolnya apa? Saya mewakili orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Bayangin. Tahu nggak Eki dimakamkan di mana? Tahu nggak di mana dimakamkan? Di TPU Mawar. Makanya selalu saya pakai mawar. Namanya TPU Mawar, Pak. Bayangin Pak, merinding saya Pak. Saya pernah bermimpi Pak. Ya, bermimpi saya didatangi Eki, almarhum. Bang, tolong perjuangkan saya Bang. Makanya saya menangis di hadapan kuburan dia Mas. Untuk memperjuangkan itu. Itu mimpi loh, bukan karangan bos. Hah? Artinya orang yang meninggal dunia ini pengen mencari keadilan. Melalui siapa? Melalui pengacara mawar hitam. Jadi kalau kita berbicara seperti itu merinding kita. Karena ini adalah perjuangan orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Terus yang kedua, tadi Bung Jutek Bongso mengatakan bahwasanya klan itu mengatakan lebih baik mati dan membusuk di penjara. Bang, jangan sekali-sekali bilang seperti itu adalah doa. Ya, kalau diaminkan oleh malaikat, benar-benar mati dan membusuk di penjara. Saya juga ngeri nanti melihatnya gitu loh. Ingat, ini belum ada ajab kubur, ya. Masih di dunia kita. Kalau udah dimasukkan dalam tanah itu ceprek gitu. Siapa Tuhanmu? Kata malaikat, hancur bos. Selama ini berbohong terus tak digampar mulut kita itu. Makanya saya minta jangan kita suka-suka membohong. Jangan suka-suka membual karena itu bahaya sekali gitu. Saya takut digampar malaikat mulut saya. Makanya saya bicara fakta aja gitu. Terus yang kedua, kasus ini saya ingin sampaikan bahwasanya ada suatu asas yang mengatakan asas litis piniri opertet. Artinya setiap perkara itu harus ada akhirannya. Saya menganggap perkara itu selesai.
Karena mereka sudah uji sampai peninjauan kembali. Artinya apa? Ya, sebagaimana di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia pasal 24 dan pasal 66 menyatakan bahwasanya PK itu hanya dapat diajukan sekali. Nah, terlepaslah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 yang mengatakan PK itu dapat diajukan 2 kali. Akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014 menganulir itu, menyatakan bahwasanya putusan PK Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 itu sifatnya sifatnya itu non executable. Tidak menghapus norma yang ada di dalam pasal 24 dan pasal 66 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ingat itu, Pak. Jadi SEMA ini sifatnya Bellege Regels. Tahu nggak artinya itu, Pak Jutek? Bellege Regels. Hah? Coba buktitin. Ini pengacara-pengacara hebat ini. Bellege Regels. Artinya tahu nggak itu? Nggak ngerti Pak, Bapak jelasin aja. Ini ahli hukum pasti paham itu apa yang katakan Bellege Regel. Bellege Regel itu adalah peraturan kebijakan. Itu diskresi Mahkamah Agung, Pak. Jadi yang diuji itu apa? Yang diuji itu pasal 268, Pak, KUHP. Bukan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Jadi jelas PK itu hanya dapat diajukan sekali. Mahkamah Agung menyampingkan itu putusan PK, putusan Mahkamah Konstitusi. Dia buat itu normanya itu tidak menghapuskan norma yang diatur dalam pasal 24 dan 66 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman. Jelas. Jadi kalau Bapak mau teriak-teriak sampai ke langit ke-7 juga silahkan saja. Upaya hukum kita nggak halangi itu gitu. Tapi yang saya minta, jangan juga menghakimi orang yang sudah meninggal dunia. Karena kita sudah sakit banget nih Bang Karni. Makanya saya marah-marah. Selama ini kita dihakimi terus yang dibilangnya pengonsumsi narkoba, yang dibilangnya klien saya ini adalah bandar narkoba dan lain-lain, Ibtu Rudiana. Wah, pedih Pak. Tapi dengan kemenangan ini, Allah Subhanahu wa taala membuka tabir kemenangan buat kita. Keadilan. Bukan kepada kebohongan-kebohongan yang telah dibentuk opini sedemikian rupa. Artinya apa? Makanya saya minta kepada Bung Jutek Bongso, segeralah Pak, taubat, insaf Pak, ingat hari kiamat mau dekat Pak. Saya pikir yang kuliahin kayak khotbah gitu. Iya, artinya saya ingin menyampaikan ke dia, jangan pernah menghina klien saya. Ya itu boleh, tapi jangan mengkhotbahi. Ya, baik Bang Karni, terima kasih. Saya dinasihati Bang Karni. Baik, Bang Karni, terus saya menyangkapi juga dikatakan Bung Jutek bahwasanya Aep dan Dede itu, ya khususnya Dede itu tidak pernah disumpah. Bertepatan di Bang Karni, Aep Rudiansyah itu adalah klien saya. Gitu loh. Saya udah tanya dia berkali-kali, kamu tetap pada pendirianmu atau ingin berubah? Tetap pada pendirian dan keterangan saya, Bang. Kamu pernah disumpah atau tidak? Disumpah. Jadi terlepas kalau memang dia tidak hadir di muka persidangan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang sudah disumpah di hadapan penyidik itu sah secara hukum. Dianggap nilainya sama dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan meminta persetujuan daripada majelis hakim. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Jadi ini karena memang ini dipermasalah-masalahkan aja. Sebenarnya kalau masalah ini sangat sepele dan simpel sekali. Kalau memang mereka bilang itu tidak pembunuhan, buktikan mana dia tidak pembunuhannya gitu loh. Bukan nomor-nomor. Kalau memang mereka bilang kecelakaan, mana dia kecelakaannya? Nggak ada dibuktikan. Bukan nih, satu lagi. Mereka ini kan telah mengajukan pra-peradilan. Ini putusannya nih. Mereka sudah mengajukan pra-peradilan yang artinya bahwasannya proses administrasi dalam perkara tersebut telah diuji melalui penetapan nomor 1 Pitpra 2017 PN Cirebon. Pemohonnya di sini ada Eko Ramadhani, Eka Sandi, Suprianto, Hadi Saputra, Jaya, dan lain-lain. Artinya apa? Artinya sudah dilakukan pengujian. Terus kalau bukti yang sudah diuji ataupun sudah diperiksa, itu bukan novum. Karena sudah selesai diperiksa. Karena saya dengar kemarin yang diajukan oleh rekan kita Jutek Bongso itu buktinya seperti visum et repertum. Pertanyaan saya, visum repertum itu sudah pernah nggak diperiksa di Pengadilan Negeri Cirebon? Sudah. Lantas kenapa diajuin lagi gitu? Terus yang kedua, ekstraksi data katanya. Ekstraksi data itu juga sudah pernah dilampirkan dalam berkas perkara. Kalau tidak ada dalam berkas perkara ekstraksi data, saya juga tidak mungkin dapat itu. Justru saya bawa juga di sini ekstraksi datanya. Artinya sama-sama kita belajar, bukan untuk menggurui siapapun. Jadi tolonglah saya minta ya, hormati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ya.
sebagaimana asas res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus oleh hakim haruslah dianggap benar. Terima kasih Bung Karni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.